P3C 型対戦 Itu tadi Shin Maiwa US-2, pesawat amfibi teknologi canggih dari Jepang yang bisa diterbangkan dan mendarat di air dan juga darat, jadi operasi yang dilakukan sangatlah fleksibel. Biasanya pesawat ini digunakan untuk misi pencarian dan penyelamatan korban bencana atau bahkan sebagai pesawat logistik militer. Bagi negara seperti Indonesia yang sering terjadi bencana alam dan berbentuk kepulauan, pembelian pesawat seperti ini akan sangat menguntungkan. Pada tahun 2016 lalu, Jepang sebenarnya sudah menawarkan pesawat ini pada Indonesia. Namun entah kenapa kesepakatannya terhenti di tengah jalan. Padahal secara spek, tentu saja pesawat amfibi buatan Jepang ini sangatlah bisa diandalkan. Sebagai negara yang sangat sering dilanda bencana alam dan pernah menjadi korban dari akhir Perang Dunia Kedua, Jepang memang mengembangkan pesawat amfibi secara khusus untuk berbagai macam kebutuhan. Makanya, Jepang membuat Shin Maiwa US-1 pada tahun 1967 yang beroperasi hingga tahun 90-an. Namun karena dianggap ketinggalan zaman, maka perubahan pun dilakukan. Nah, sebab Jepang tidak memiliki cukup dana untuk mengembangkan pesawat dari nol, makanya pesawat amfibi penerus yang dibuat berdasarkan Shin Maiwa US-1. Tujuan pengembangan ini sederhana, yaitu untuk membuat pesawat yang lebih aerodinamis, lebih besar dan punya teknologi pendukung yang lebih mumpuni. Akhirnya pada tahun 1995, pengembangan dari Shin Maiwa US-2 pun dimulai di tangan Angkatan Laut Jepang. Pengembangan ini menggandeng beberapa perusahaan besar seperti Mitsubishi untuk bagian luar sayap dan penutup rangka mesin Nippon Corporation untuk ruang roda pendaratan kedap air, serta Kawasaki untuk bagian kokpit. Akhirnya setelah 8 tahun pengembangan, tahun 2003 pesawat ini mulai melakukan uji coba. Di uji coba yang dilakukan, Shin Maiwa US-2 memperlihatkan kemampuan amfibi yang menakjubkan dan memiliki performa lebih baik ketimbang Shin Maiwa US-1 seperti kemampuan terbang rendah saat cuaca ekstrim. Bukan cuma itu, dalam proses ini Shin Maiwa US-2 juga berhasil digunakan sebagai pemadam kebakaran darurat yang mampu membawa 15 ton air untuk melakukan pemadaman. Jadi selain sebagai pesawat penangguhan bencana serta operasi penyelamatan, pesawat ini juga bisa jadi pemadam kebakaran. Nah, karena sudah dianggap berhasil, pada tahun 2007 pesawat ini mulai diproduksi. Sekarang ada sekitar 8 unit dari Shin Maiwa US-2 yang telah dibuat dan beroperasi untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara Jepang. Biasanya kapal ini digunakan untuk patroli laut, pemadam kebakaran, dan aksi penyelamatan. Setelah membahas proses pengembangan dari Shin Maiwa US-2, sekarang mari pindah ke spesifikasinya. Secara dimensi, Shin Maiwa US-2 memiliki panjang 33,5 meter, lebar 33,2 meter, dan tinggi 9,2 meter. Jika dibandingkan dengan pesawat amfibi dengan tujuan sama lainnya seperti Kunlun AG600 milik Cina, Shin Maiwa US-2 ternyata tampak lebih kecil. Kunlun AG600 punya dimensi panjang 36,9 meter, lebar 38,8 meter, dan tinggi 12,1 meter. Secara kapasitas pengangkutan, Shin Maiwa juga kalah karena hanya mampu menampung beban hingga 47,78 ton. Sedangkan Kunlun AG600 bisa membawa beban hingga 53,5 ton. Nah, perbedaan ukuran dan berat dari kedua pesawat ini karena Shin Maiwa memang butuh ukuran lebih kecil untuk mendukung karakteristik stall atau short take-off landing yang ia miliki. Stall ini adalah kemampuan untuk terbang dengan landasan pacu lebih pendek. Shin Maiwa sendiri bisa terbang dengan hanya membutuhkan 300 meter lintasan. Jangankan di laut, pesawat ini bahkan bisa take-off di danau. Nah, padahal biasanya pesawat besar ini memerlukan lintasan sekitar 1.200 hingga 1.800 meter agar bisa take off. Jika dihitung, kemampuan ini sangatlah menguntungkan karena Shin Maiwa hanya membutuhkan sepertiga dari ukuran lintasan yang seharusnya. Hebatnya lagi, selain persoalan take off, pendaratan dari Shin Maiwa US-2 juga sangat hebat karena bisa mendarat di air laut dengan gelombang setinggi 3 meter. Nah, selain menang fitur, Shin Maiwa US-2 juga menang dalam kemampuan terbang ketimbang pesawat Kunlun AG600. Shin Maiwa yang dibekali dengan mesin Rolls-Royce AE200J turboprop punya kecepatan maksimum di 560 km per jam. Daya jelajahnya mencapai 4.700 km dengan ketinggian maksimal mencapai 7.200 meter.
Sedangkan Kunlong Aegis 600 dengan mesin WJ turboprops sebenarnya punya kecepatan yang sama, yaitu 560 km per jam, tapi daya jelajahnya hanya 4.500 km dan ketinggian maksimalnya cuma 6.000 meter. Kemampuan terbang yang lebih baik ini tentu saja memberikan keuntungan yang lebih banyak. Apalagi, operasi menggunakan kapal amfibi memang dibutuhkan daya jelajah yang lebih luas. Dengan kemampuannya ini, wajar jika Shin Maewa US2 dibanderol dengan harga fantastis mencapai 160 juta dolar Amerika Serikat atau 2,4 triliun rupiah. Setelah membahas speknya, tentu saja kita harus membahas bagaimana pesawat amfibi seperti Shin Maewa melakukan operasi khusus. Nah, biasanya saat berangkat untuk menjalankan misi, Shin Maewa ini membawa 20 orang kru dengan berbagai peralatan, mulai dari 12 tandu, perahu karet, suar penanda, dan lain-lain. Saat melakukan evakuasi di laut, hal pertama yang dilakukan tentu saja menentukan koordinat atau lokasi strategis untuk melakukan tindakan. Shin Maewa US2 yang telah dilengkapi radar, GPS receiver, dan juga alat koordinator penyelamatan yang lebih canggih bisa menentukan lokasi ini kurang dari 1 menit. Setelah posisi operasi ditetapkan, kru pesawat kemudian mulai memompa perahu karet sebagai persiapan. Setelah mendarat di koordinat yang telah ditentukan, maka operasi akan dimulai. Perahu yang telah disiapkan akan mengirim 5 orang kru yang terdiri dari 3 penyelam dan 2 paramedis. Setelah sampai di lokasi, kru yang bertugas ini kemudian akan mengabarkan pada koordinator penyelamat tentang seputar kejadian yang terjadi. Jika evakuasi tidak memungkinkan menggunakan kapal karet, maka biasa penyelamatan ini akan dibantu dengan kapal patroli militer. Tapi jika kapal karet bisa melakukan evakuasi, maka korban akan dilarikan ke Shin Maewa US2 untuk mendapat penanganan medis yang lebih baik. Dalam penggunaannya sebagai kapal pencarian dan penyelamatan, Shin Maewa US2 ini sudah sering beraksi. Seperti di tahun 2001 kemarin saat menyelamatkan nelayan setelah 37 hari terombang-ambing di laut lepas. Dan tahun 2011 saat menyelamatkan 6 orang pelaut dari kapal yang tengah terbakar. Selain melakukan evakuasi untuk penyelamatan di laut, peran Shin Maewa US2 sebagai pesawat pemadam kebakaran juga tidak kalah epik. Saat akan melakukan aksinya, pesawat ini akan menenggelamkan lampung kapal hingga terisi air seberat 15 ton. Kapasitas ini sama dengan kapasitas 21 unit helikopter pemadam kebakaran. Jadi tentu saja lebih efektif. Hebatnya lagi, pengisian ini akan berlangsung cepat yaitu cuma membutuhkan 20 detik, lalu kemudian pesawat bisa kembali take off menuju tujuan. Proses pemadaman menggunakan Shin Maewa ini juga lebih mudah dilakukan karena pesawat ini bisa terbang selama 10 jam tanpa mengisi bahan bakar. Jadi bisa dibilang pesawat ini sangat serbaguna, apalagi untuk negara yang sering terkena bencana alam atau kebakaran hutan. Dengan semua kemampuannya ini dan cara kerjanya yang lebih fleksibel, Shin Maewa US2 yang baru berumur 20 tahun jelas masih punya perjalanan panjang. Apalagi sekarang, ada banyak negara yang tertarik untuk membeli dan mengembangkan pesawat amfibi tersebut seperti Amerika Serikat, India, Indonesia, dan beberapa negara lain. Secara khusus, Amerika Serikat sangat tertarik dengan fitur stall dari Shin Maewa US2 karena bisa membawa peran yang lebih baik sebagai pendamping kapal patroli di perairan Amerika Serikat, utamanya Samudra Pasifik. Pada kebutuhan tertentu, mungkin saja Shin Maewa US2 ini dijadikan pesawat logistik militer untuk mendampingi operasi kapal induk. Jadi potensi Shin Maewa US2 terhadap militer Amerika Serikat memanglah sangat besar. Makanya, Amerika Serikat adalah salah satu pelanggan dengan kemungkinan terbesar untuk meminang pesawat amfibi milik Jepang tersebut. Jika nantinya Amerika Serikat membeli pesawat ini, bisa dibilang kalau kedua negara ini memang sudah berdamai setelah insiden bom Hiroshima Nagasaki yang diprakarsai Amerika Serikat serta sekutu. Ya, semoga saja kedamaian ini terus terjaga ya.